Penstoryers, welcome to Penstory. Setiap karya yang viral dan diminati di seluruh dunia pasti mengandung misteri dan konspirasi serta cerita dari sisi lain di belakangnya. Enggak terkecuali sama kartun dan animasi. Di konten kali ini, Penstory akan membahas beberapa animasi dan kartun yang mengandung sisi lain yang mungkin belum kamu tahu dan semuanya udah Penstory tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Penstory rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Konspirasi Dora the Explorer. Warganet Indonesia emang demen banget sama cocok logi dan konspirasi, apalagi kalau berhubungan sama film atau anime. Bahkan kartun anak-anak kayak Dora the Explorer aja nggak luput dari teori konspirasi loh Penners. Sebelum bahas konspirasinya, dengerin dulu openingnya ya. Emang konspirasinya kayak apa sih? Simak videonya ya. Namanya lagu, kalau dibalik pasti kedengarannya aneh dong ya. Tapi konspirasi ini cukup terkenal dan mendunia loh Penners. Mangaka Crayon Shinchan. Crayon Shinchan adalah salah satu kartun Jepang buat anak-anak tapi humornya agak dewasa. Walaupun sampai sekarang masih tayang, ternyata mangakanya udah lama meninggal dengan tragis loh Penners. The body of the cartoonist who created the Crayon Shinchan series was found in a mountain north of Tokyo on Sunday. Police say the body of Yoshito Usui was found at the foot of a 100-meter cliff on Mount Arafune. The 51-year-old left his home in Saitama Prefecture 10 days ago, saying he planned to visit Mount Arafune in Gunma Prefecture. Yoshito Usui ditemukan meninggal dunia di dasar tebing di Gunung Arafune, wilayah Gunma, Jepang, pada tanggal 19 September 2009. Setelah sebelumnya pamit kepada keluarganya untuk naik gunung pada tanggal 12 September 2009. Keluarga Yoshito bahkan baru bisa mengenalinya dengan mencocokkan baju yang dipakai dan identifikasi gigi. Karena medan yang cukup sulit, jenazah Yoshito harus dijemput dengan helikopter. Duh, tragis banget ya Penners. Marsha and the Bear. Apakah bisa sebuah kisah tragis dijadikan sebuah animasi yang lucu dan bisa dinikmati anak-anak bahkan semua kalangan? Marsha and the Bear adalah contohnya. Buat kamu yang belum tahu, animasi ini diadaptasi dari seorang anak yang bernama Marsha yang meninggal puluhan tahun lalu karena dimakan seekor beruang lapar. Dalam kisah yang beredar di seluruh dunia, Marsha kecil mengajak kedua orang tuanya pergi ke sirkus. Namun karena kurang pengawasan, Marsha nggak sengaja masuk ke kandang beruang dan langsung diterkam hidup-hidup. Orang tua Marsha nggak kuat dengan kejadian ini dan memilih mengakhiri hidup mereka bersama-sama. Kisah Marsha ini ditulis oleh saudaranya yang masih hidup dengan penggambaran sang beruang adalah ayah dan seakan takut dengan Marsha. Karena faktanya semasa hidup Marsha adalah gadis yang sangat menyukai beruang. Gak nyangka ya kisahnya setragis ini. Hello Kitty.
Tokoh animasi kucing yang imut ini udah mendunia banget sejak lama. Tapi ada mitos yang serem loh di baliknya. Jadi pada tahun 1970-an ada seorang ibu yang memiliki anak perempuan. Putrinya ini mengidap kanker mulut yang gak bisa diobati. Karena putus asa dengan bantuan medis bahkan berdoa kepada Tuhan, sang ibu akhirnya memilih bersekutu dengan iblis demi menyembuhkan putrinya. Iblis menyanggupi dengan satu syarat, sang ibu harus membuat tokoh karangan yang terkenal di seluruh dunia. Sang ibu pun menyanggupi. Akhirnya putrinya pun sembuh dari kanker mulut. Si ibu pun lantas membuat tokoh anak kucing perempuan tanpa mulut, yakni Hello Kitty. Katanya sih makin banyak boneka dan patung Hello Kitty dibuat, kekuatan si iblis juga makin bertambah loh Penners. Upin dan Ipin. Kalau animasi yang ini sih banyak banget konspirasinya. Ada yang bilang kalau Upin adalah perpaduan antara Amerika dan Israel. Ada juga yang bilang kalau Upin dan Ipin sebenarnya udah meninggal. Bahkan awal tahun 2022 kemarin beredar video kuburannya. Ada juga yang bilang kalau Upin dan Ipin adalah hayalan dari Kak Ros yang koma akibat kecelakaan. Dan banyak juga yang bilang kalau Upin dan Ipin adalah hayalan Opa yang kehilangan cucu kembarnya. Penners, video kali ini sampai di sini aja. Apapun teori, mitos, dan konspirasi tentang animasi dalam konten kali ini, semua kembali ke penilaian masing-masing aja ya. Yang penting animasinya masih bisa dinikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan. Bye-bye.